gue mau ngecek para kura-kurawati. Jadi ada 2 kura-kura, namanya si Fumak dan si Gomak. Dan udah hampir 1 bulan kayaknya gue belum sempat nguras air di kontainer mereka. Jadi paling dari kemarin cuman sempat ngasih makan aja. Terakhir gue cek itu airnya udah keruh banget. Dan baru hari ini juga kayaknya gue baru sempat untuk bersih-bersihin kontainernya dan mandiin mereka. Yuk langsung aja kita cek. Ini dia para perempuan tangguh, si Fumak dan si Gomak. Kalau mau tahu gimana kisahnya aku ketemu sama si duo cantik ini, ikutin terus videonya dan jangan lupa di-subscribe ya, supaya bisa dapetin update-update info terbaru dari aku. Yang besar namanya si Fumak dan yang kecil itu si Gomak. Si Gomak lagi sembunyi nih, kayaknya dia masih malu-malu, tapi nggak apa-apa. Nanti setelah kita bersihin dia pasti bakal kelihatan jelas kok. Kalau si Fumak umurnya udah sekitar 20 tahunan loh. Tapi kalau si Gomak ini kurang lebih baru berumur 4 tahun. Jadi mereka ini adalah kura-kura Brazil atau biasa dikenal juga dengan sebutan kura-kura red ear slider, disingkatnya RES. Karena mereka memiliki garis berwarna merah tepat di belakang matanya, jadi kelihatan seperti bentuk telinga yang berwarna merah. Kura-kura Brazil ini juga salah satu hewan peliharaan yang memiliki daya tahan yang cukup kuat. Sekarang kita cek dulu yuk gimana kondisi kesehatan mereka. Kasian ya, udah kotor banget airnya. Untuk cek kesehatan mereka, pertama kita bisa perhatiin dulu bagian mata. Kalau matanya cekung dan menonjol keluar, berarti mereka lagi kekurangan sinar matahari dan kondisi baknya udah kotor banget. Kalau dari bentuk matanya si Fumak masih tergolong normal, dari bagian hidung juga nggak berlendir. Jadi ciri-ciri kura-kura Brazil yang kena flu itu biasanya akan muncul gelembung-gelembung udara di bagian hidung si kura-kura Brazil. Kalau flu-nya udah mulai parah, biasanya kelihatan banget lendirnya ada di bagian hidung. Berarti PR untuk si Fumak perlu kita bersihin dulu di bagian tempurungnya. Yuk kita lanjut cek kesehatannya si Gomak. Wah, gawat, matanya si Gomak bengkak. Berarti dia butuh perhatian ekstra nih. Bengkak di bagian mata ini bisa jadi disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya kemungkinan karena ada penumpukan kotoran yang terlalu banyak di selaput matanya. Sehingga matanya iritasi dan bengkak. Kalau nggak segera diselamatin, ini bisa terjadi kebutaan. Semoga bisa cepat sembuh ya Gomak. Kalau dilihat dari bagian hidungnya juga nggak berlendir. Berarti nggak ada masalah dengan kesehatan pernapasan atau flu. Sekarang aku mau mindahin mereka ke wadah yang lebih kecil untuk dimandiin. Sambil dielus-elus dulu biar mereka merasa lebih tenang.
Sudah selesai disikat. Tapi di bagian tempurungnya Gomak masih ada beberapa sisa lumut. Cuman karena tadi sudah disikat dia nggak bisa hilang, jadi aku biarin dulu. Karena nantinya juga di bagian tempurung ini akan mengelupas dan lumutnya juga akan terlepas dengan sendirinya. Tapi sebelum aku bilas, aku akan lihat dulu di bagian kulitnya untuk mastiin kalau nggak ada iritasi di bagian kulit mereka. Setelah kita bilas juga nanti akan kita jemur. Kasian banget nih Gomak, matanya masih kelihatan bengkak. Mudah-mudahan setelah dirawat, mata bengkaknya bisa segera kempes. Ini sisa-sisa dari bagian kulit tempurung yang tadi sempat terlepas. Mungkin kalau ular ini ibaratnya dia kayak lagi ganti kulit gitu ya. Oh ya, gini cara aku ngecek jenis kelamin kura-kura ini apakah dia jantan atau betina. Bisa dilihat dari kukunya. Kalau betina itu kukunya lebih pendek daripada jantan. Kalau jantan itu dia punya cakar yang lebih panjang dan bagian plastronnya juga rata. Kalau kukunya si Fumak, dia kelihatan agak lebih panjang daripada kukunya si Gomak. Jadi waktu awal itu aku sendiri juga sempat bingung sih, ini antara dia jantan atau betina ya, karena kukunya lebih kelihatan, sedangkan Gomak kan tadi kelihatan tuh lebih pendek-pendek gitu. Atau mungkin karena dia udah gede banget kali ya, jadi kukunya kelihatan agak panjang. Tapi rasanya sih kalau lihat di internet atau di Google, kuku yang jantan itu kelihatan banget, cakarnya bener-bener kelihatan panjang. Sedangkan yang ini kalau dibilang panjang juga masih tanggung sih. Cuma kalau dilihat dari bentuk plastronnya yang datar dan posisi kloakanya si Fumak ini waktu aku cek itu juga lebih deket sama pangkal ekornya. Aku rasa jenis kelaminnya Fumak betina. Tapi kalau kalian lebih paham atau punya masukan, silahkan tulis di komen ya. Sambil kita bilas dulu sisa-sisa sabun yang ada di badan mereka tadi. Kalau yang tadi itu, aku cuma pakai sabun mandi biasa untuk bersihin cangkangnya. Air yang keruh ini bisa kita manfaatin juga untuk nyiram tanaman supaya lebih subur. Tapi jangan disiram berlebihan juga ya, secukupnya aja. Setelah dikuras, baknya akan kita bersihkan dan kembalikan Fumak ke bak. Sementara mereka tinggal di sini dulu karena aku masih perlu nabung supaya bisa bangun kolam yang pas untuk mereka. Abis mandi, aku udah siapin ikan-ikan kecil ini untuk makanan mereka. Kura-kura Brazil itu merupakan hewan omnivora, beda dengan kura-kura darat. Untuk kura-kura Brazil, mereka juga perlu daging untuk kecukupan gizinya. Mereka juga butuh kalsium dari ikan-ikan kecil ini. Walaupun gemes ngelihat ikannya yang cantik, tapi aku juga perlu ngasih kesejahteraan untuk kura-kura ini. Kalau menurut aku, para ikan ini juga bagian dari rantai makanan para hewan yang ada di alam. Pengennya sih nyoba ngasih makan langsung, tapi masih takut digigit. Sambil cerita sedikit ya, kayak janji di awal video tadi. Gomak dan Fumak ini aku nggak melihara mereka dari kecil. Mereka ini aku pelihara udah hampir 1 tahun.
Awalnya mereka mau dilepas liarkan sama pemilik sebelumnya di danau dekat rumah. Tapi karena yang aku tahu nggak semua hewan peliharaan itu bisa kita lepas liarkan, jadi aku pilih untuk mengadopsi mereka. Nah, ini si Gomak. Kalau si Gomak masih perlu dijemur dulu di bawah sinar matahari pagi. Nanti setelah dijemur, baru giliran dia untuk makan. Mungkin di antara kalian juga ada yang berpikir kalau hewan itu akan lebih bahagia hidup di alam bebas. Ya betul juga sih. Tapi coba pikirin lagi deh, kira-kira apa dampaknya kalau mereka dilepas liarkan gitu aja? Pertama, kura-kura ini kan omnivora. Ketika dilepas liarkan, mereka akan memakan ikan dan hewan-hewan lainnya yang ada di habitat itu. Dan hal ini juga bisa merusak rantai makanan di habitat itu. Karena kura-kura Brazil ini kan rakus banget. Selama makanan masih ada, mereka akan terus menyantap mangsanya. Bahkan yang aku tahu di Eropa itu juga sempat hampir terjadi kepunahan karena banyak orang yang melepas liarkan kura-kura Brazil ini ke sungai atau rawa. Dan si kura-kura yang asli dari Eropanya sendiri, yang memang sudah ada di habitat itu dari awal, kesulitan untuk bersaing dengan si red-eared slider ini. Setelah dijemur selama 20 menit, matanya si Gomak udah nggak bengkak. Tapi kelihatannya masih belum pulih banget sih ya. Aku mau coba kasih makan dulu deh. Mereka juga bukan berasal dari Indonesia. Habitatnya itu ada di bagian selatan Amerika. Kasian juga kan kalau turis-turis ini kita lepasin gitu aja di alam bebas. Belum lagi kalau tempat kita lepasinnya itu banyak orang yang buang sampah sembarangan. Kura-kura Brazil ini kan senang makan apa aja yang ada di sekitarnya. Kalau plastik itu kemakan sama mereka, itu akan nyebabin komplikasi usus. Jadi please banget buat temen-temen yang lagi punya rencana untuk pelihara hewan peliharaan, tolong dipertimbangin lagi ya. Kira-kira temen-temen bakal konsisten nggak untuk ngerawatnya? Jangan sampai cuma jadi hiburan sesaat aja ya teman-teman. Setelah tadi dikembaliin ke air, matanya mulai bengkak lagi. Sekarang aku coba kasih obat tetes mata untuk bersihin kotoran yang mengendap tadi. Sementara ini, aku mau pisahin dulu si Gomak dan si Fumak supaya nggak menular. Jadi, dalam 3 hari ini, aku nggak ngasih Gomak untuk berenang dulu sampai matanya benar-benar sembuh. Dan setelah dirawat selama 3 hari, matanya udah kelihatan lebih sehat. Sekarang aku mau taruh dia di bak lagi supaya bisa berenang dan makan ikan lagi sama si Fumak. Selain makan ikan-ikan kecil, kura-kura Brazil juga bisa dikasih makan sayur kayak kangkung atau kol. Pokoknya sayur-sayuran yang agak keras deh. Kalau dikasih ikan hidup yang masih kecil, ini juga akan melatih insting berburu mereka. Supaya mereka nggak terlalu pasif. Kalau asalnya dari Amerika, terus kenapa namanya kura-kura Brazil ya? Mungkin next video aku akan bahas tentang nama kura-kura Brazil ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya dan nyalain tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan update video selanjutnya.
Terus mereka juga sesekali boleh dikasih pelet juga. Tapi kalau menurut aku jangan terlalu sering juga dikasih pelet, karena ibaratnya pelet ini kayak roti buat mereka aja. Nggak bisa terus-terusan cuma dikasih pelet aja kalau kita pengen mereka sejahtera dan sehat. Terima kasih ya udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.